Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di tempat ini maupun di rumah saat ini, yang kita sama-sama saat pagi hari ini mau memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Kita mau bawa kehidupan kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah hati kami. Kami memberikan penyembahan yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, ku bawa kepadamu ya Tuhan persembahanku ini. Ku bawa kepadamu ya Tuhan persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari sama-sama kita katakan, ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu ya Tuhan persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari kita bawa kepadanya setiap persembahan kita. Ku bawa kepadamu ya Tuhan persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah
Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bawa kehidupan kami, kami bawa penyembahan kami bawa pujian kami sebagai ucapan syukur kami, sebagai persembahan bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Amin. Yang harum dan sejati di hadapan tak tahu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Katakan takkan pernah ku bawa Yesus selain hanya yang terbaik, hanya yang termanis dan yang hanya untukmu yang setia di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir Yesus di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Apa yang kami bawa saat ini, yang terbaik kami mau bawa kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan merasakan hadirat-Mu di tengah ibadah kami saat ini. Meskipun kami Tuhan dibatasi oleh jarak, namun kami tidak dibatasi oleh kasih-Mu. Kasih-Mu lah yang menyatukan kami, Roh-Mu yang menyatukan kami, sehingga kami saat ini Tuhan dapat memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Memberkati kami yang ada, baik kami tempat ini maupun umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Memberkati semua kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami akan menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi melalui pujian penyembahan kami. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saat pagi hari ini kita boleh lagi kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita yang bernafas, kita yang diberkati, mari kita katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
anugerahnya kekal. Kita masuk gerbangnya, kita bersyukur, kita naikkan pujian baginya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, pujian dan sangkala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Katakan masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Anugerah Tuhan kekal selamanya dalam kehidupan kita.
Apapun masalahmu Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulanmu, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk terus mencari wajah-Nya, untuk terus menyerukan nama-Nya. Karena di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada jalan yang terbuka bagi kita semua. Di dalam Dia ada kekuatan yang luar biasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami mau datang mencari wajah-Mu. Karena ketika kami mencari wajah-Mu, kami menemukan kasih-Mu. Ketika kami memanggil Engkau, Engkau mendengar seruan kami. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin, haleluya Yesus. Kami memanggil Engkau Tuhan. Ku panggil nama-Mu, oh, ku dengar jawab-Mu. Yesus, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah,
Haleluya, haleluya. Kau sumber kekuatan, bagi setiap orang. Sekali lagi katakan, sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau mengasihi kami. Engkau mencintai kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber, haleluya, kekuatan. Amin. Haleluya. Bagi setiap orang yang membutuhkan, sumber kekuatan. Haleluya. Sumber kekuatan. Amin. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Haleluya. Bagi semua orang. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber penghiburan, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami percaya pujian kami, penyembahan kami sudah menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dalam kehidupan saya dan saudara. Walaupun pada hari ini sebetulnya kita sudah boleh beribadah tatap muka, ya. Tapi kalau saat ini kita masih streaming, ya kita lakukan saja. Mungkin pada tanggal 22 kita sudah ibadah tatap muka. Kalaupun tanggal 22 belum, kita mungkin mulai bulan September, ya. Saudara, kita patuhi saja peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebab apa yang mereka buat semua untuk kebaikan kita yang ada, bangsa Indonesia yang ada. Puji Tuhan saudara, pada hari-hari ini apa yang harus kita perbuat, ya, sebagai orang-orang percaya di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan? Saya coba belajar saudara dalam kitab Hosea, ya. Saya melihat begitu banyak kesulitan, begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesukaran yang dialami di sana, yang terjadi di dalam kitab Hosea. Tetapi Hosea mengajak bangsa Israel
dalam kesulitan, dalam kesukaran hidup, dalam tekanan, dalam persoalan yang mereka hadapi, Hosea mengajar, mengingatkan, menasehati bangsa ini untuk mengenal Allah. Ya. Jadi di saat yang sulit, di saat yang sukar, di saat yang begitu menakutkan, mencemaskan, sebaliknya Alkitab mengajarkan supaya kita berusaha untuk mengenal Allah. Sebab apa? Kalau kita mengenal Allah, maka ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan kita alami dalam hidup ini. Nah, sebelum saya teruskan, coba kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Hosea. Kitab Hosea pasal yang ke-6. Mari kita buka Hosea pasal yang ke-6. Saya akan baca ayat yang ke-3. Sebetulnya mulai ayat 1 sampai ayat 6, untuk menyingkat waktu saudara, saya hanya baca ayat 3 saja. Ya. Ayat 3. Kalau saudara lihat perikopnya, pertobatan yang pura-pura dari pihak Israel. Nah, ini, ya. Jadi ada pertobatan yang pura-pura. Saudara, saat orang mengalami masalah, saat orang menghadapi masalah, orang akan datang kepada Tuhan supaya masalahnya diselesaikan. Tetapi waktu masalahnya selesai, dia menjauhkan diri daripada Tuhan. Ya, ini kepercayaan yang pura-pura. Ya, saya tidak berbicara itu. Saya mau baca ayat yang ketiga untuk kita. Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara lihat, ya, Hosea mengajak bangsa ini, mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Sebab kalau saudara baca perikopnya tadi, kepercayaan ya yang pura-pura, pertobatan yang pura-pura. Bangsa Israel saat diberkati, saat hidupnya senang, saat bebas dari masalah, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka berbalik. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak mencintai Tuhan dengan hati yang tulus, yang murni, tidak. Jadi bangsa ini saudara, kalau saudara belajar tentang bangsa Israel, mereka datang kepada Tuhan kalau mereka sudah menghadapi kesulitan, kesukaran, tekanan yang begitu luar biasa, baru mereka mau datang kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka. Sesudah Tuhan tolong mereka, mereka mulai berubah lagi. Mereka mulai lagi tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mulai menjauhkan diri daripada Tuhan. Mereka mulai melakukan lagi banyak kejahatan dalam hidupnya. Mereka memberontak. Ya. Saya tidak tahu saudara kenapa bangsa ini seperti ini. Saya tidak mengerti. Ya, apa karena mereka tahu mereka pilihan Allah sehingga mereka berbesar hati lalu mereka mulai menguji Tuhan? Apa karena mereka tahu mereka biji mata, ya, mereka umat yang dikasihi sehingga mereka berbuat seperti ini?
Kalau saya berdosa, saya menjauhkan diri dari Tuhan, saya tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti tetap mengasihi saya dengan alasan karena mereka umat pilihan Allah. Saya tidak mengerti apakah seperti itu pikiran mereka. Tapi yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, di masa yang sulit ini, di masa yang sukar ini, mari kita umat-umat Tuhan yang ada di GPDI Philadelphia Singosari berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Saudara coba buka dalam Daniel, saudara mundur sebentar dalam kitab Daniel pasal 11. Daniel pasal 11. Banyak ayat ini saudara. Kalau saudara baca perikopnya, Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Ya. Coba saudara perhatikan ayat 32 saja. Ayat 32, saya baca untuk saudara. Dari semua ayat yang ada, saudara bisa baca di rumah, baca sendiri. Saya hanya baca ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik, seperti bangsa Israel itu tadi, ya, terhadap perjanjian yang akan dibujuknya, ya, sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi saudara garis bawahi, tetapi umat yang mengenal Allahnya, saudara perhatikan ini, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, kalau Hosea berkata, marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Dalam kitab Daniel berkata, kalau kita mengenal Allah, maka kita akan tetap kuat. Kuat dalam hal apa? Kuat dalam menghadapi persoalan hidup. Kuat dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup. Kuat dalam menghadapi persoalan yang ada hari-hari ini. Saudara, untuk menghadapi persoalan hari-hari ini kita butuh kekuatan Tuhan. Kalau tanggal 2 Juli kemarin, ya, Presiden berkata begini, Jawa Bali, ya, level 4. Darurat. Sekarang saudara kalau perhatikan di televisi, tidak hanya Jawa Bali, luar Pulau Jawa parah hari-hari ini. Ya, coba saudara lihat media, ya, luar Pulau Jawa. Salah satunya Nusa Tenggara Timur. Ya, parah. Saya tidak tahu saudara. Ya, saya tidak mengerti sampai kapan ini akan terjadi. Ya. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, mari kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Sebab kalau kita mengenal Tuhan, apapun yang terjadi, yang kita lihat dengan mata kita hari-hari ini, itu tidak akan membuat kita kecut hati. Ya, itu tidak akan membuat kita tawar hati. Saya yakin ini saudara. Sebab kita mengenal Allah kita siapa. Kita tahu Allah kita siapa. Kita tahu Tuhan Yesus Kristus itu siapa. Dan kalau kita tahu dia siapa, dia pencipta langit dan bumi kata firman Allah. Ya,
Segala-galanya ada di dalam kuasa Tuhan. Bahkan kalau saudara baca dalam Matius pasal yang ke-28, segala kuasa di sorga dan di bumi ada pada tangan Tuhan. Di bumi, kita masih ada di bumi. Kuasa kegelapan, kuasa sakit penyakit, kuasa apa saja, itu Tuhan tahu. Ya, diatur oleh Tuhan. Dan kalau kita mengenal Allah kita, semua boleh terjadi, saudara. Ya, semua boleh terjadi. Apa saja boleh terjadi. Tapi kita tahu Allah kita pasti memberikan kekuatan kepada kita. Allah kita pasti memberikan penghiburan kepada kita. Allah kita pasti meluputkan kita. Ya, saya tidak menguji, tapi saya punya keyakinan kepada Tuhan bahwa kalau saya percaya sungguh kepada Tuhan, kalau saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan berarti saya bebas dari persoalan, tidak. Saya bebas dari masalah, tidak. Masalah itu ada, persoalan itu ada. Pergumulan itu pasti ada, sakit penyakit itu pasti ada. Tapi keyakinan saya, iman saya berkata, saya pasti dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi persoalan masalah dalam kehidupan kita. Kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, tapi Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi persoalan. Sebab itu Hosea menghimbau, menasehati bangsa Israel, mari kita sungguh-sungguh mengenal Allah. Ia akan muncul. Saudara, kalau saudara kembali kepada kitab Hosea tadi, apa yang dikatakan? Ia pasti muncul seperti fajar. Saudara, kalau kita berbicara tentang muncul seperti fajar, tidak pernah terlambat matahari itu terbit setiap hari. Tidak pernah terlambat. Setiap hari matahari itu terbit dari timur. Setiap pagi. Alkitab berkata kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, maka Allah itu akan muncul seperti fajar. Untuk apa dia muncul? Untuk memberikan kekuatan kepada kita. Untuk apa dia datang? Untuk memberikan pertolongan kepada kita. Untuk apa dia muncul? Untuk memberikan kuasa kepada kita. Saudara lihat itu. Ya, bahkan kalau saudara baca dari, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Saudara, hujan itu tidak hanya untuk orang percaya. Hujan juga untuk orang yang tidak percaya. Ya, hujan itu untuk semua makhluk yang ada di bumi ini. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, maka tidak perlu takut dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Ya. Kalau kita kenal Tuhan, maka kita tidak perlu ragu dengan kehidupan kita. Apakah kita bisa makan? Apakah kita bisa minum, bisa pakai? Saya percaya kita bisa mendapatkan semuanya itu, asalkan kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Sebab dia Tuhan yang berkuasa. Dia maha kuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Dia dapat lakukan apa saja, saudara, untuk memberkati saya dan saudara. Nah, tugas kita sebagai orang yang percaya, bangsa Israel bukan orang yang tidak percaya, mereka orang yang percaya. Mereka umat pilihan Allah, mereka percaya kepada Allah. Tapi firman Tuhan datang kepada mereka, berusahalah sungguh-sungguh, tidak main-main, sungguh-sungguh untuk mengenal Allah.
Satu alasan dari kata berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Allah, supaya bangsa ini tidak berbuat dosa. Itu satu. Ya. Sebab bangsa ini sering berbuat dosa. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita hidup takut akan Tuhan, kalau kita hidup beribadah kepada Tuhan, urusan yang lainnya, urusan kehidupan kita, itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Ya, saya berkata kepada istri saya, urusan yang lainnya urusannya Tuhan. Ya. Dia pernah bilang begini sama saya, Pak, kalau tidak ibadah, kita bisa bayar uang sekolah. Saya juga enggak tahu kok dia bisa ngomong begitu. Kalau kita enggak ibadah tatap muka, Pak, kita bisa enggak bayar uang sekolah? Sebab saya punya 2, punya 3 yang sekolah. Kalau Misael saya sudah tidak ragu, saudara. Sebab Misael ada jemaat yang menanggungnya setiap bulan. Ya. Setiap bulan tanggal 2, tanggal 3 saya dapat uang untuk Misael. Bayar SPP, ya. SPP-nya 700, uang sakunya 300. Jadi setiap tanggal 2, tanggal 3 saya dapat 1 juta. Itu dari jemaat yang beribadah di tempat ini. Kalau untuk Hadasa dan Eirin, Hadasa 350, Eirin sama, jadi 700 juga. Belum makannya. Itu yang dia tanya. Saya bilang, kita punya Allah yang maha kuasa. Ya, kita punya Tuhan yang tahu keperluan kita. Kita punya Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Pasti Tuhan pelihara, asalkan kita percaya. Bagaimana kita bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saudara, untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang harus kita miliki, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah kenal dulu Dia sungguh-sungguh. Kenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, maka pasti kita akan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Pasti kita akan beriman dengan sungguh-sungguh, karena kita kenal siapa Allah yang kita percayai itu. Saudara, ya, kalau kita kenal Dia, maka kita akan berkata, Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa. Tuhan, Engkau punya kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan, Engkau dapat lakukan apa saja dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya, dalam keluarga saya, dalam pekerjaan saya. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang menangis. Beberapa minggu yang lalu Giant seluruh Indonesia tutup. Karyawannya puluhan ribu orang. Kalau tidak salah 70.000 lebih. Seluruh Indonesia. Kalau tutup, saudara bayangkan, tidak usah yang lain dulu, itu saya coba dibayangkan itu. Saudara, sebab itu yang kita harus lakukan hari-hari ini, kenal Tuhan. Mari kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Kita harus rajin baca Alkitab. Kita harus rajin baca firman Tuhan. Ada waktu senggang, baca firman Tuhan. Ada waktu kosong, baca firman Tuhan. Saudara, ada waktu sedikit, baca firman Tuhan. Sebab saat kita baca firman Tuhan, di sana kita sedang belajar untuk mengenal Tuhan.
Kalau kita rajin baca firman Tuhan, istri saya kalau sudah mulai galau, saya bilang baca firman Tuhan. Iya. Baca firman Tuhan. Saat kita belajar baca firman Allah, maka di sana kita akan mengenal Allah itu siapa, Tuhan itu siapa, Yesus itu siapa, Roh Kudus itu siapa. Tapi kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, waduh, dipertanyakan saudara, kita kenal enggak Tuhan itu atau tidak? Ya. Tapi kalau kita suka baca firman Allah, di mana saja, saya duduk di mana saja kalau saya bawa HP saudara, pasti saya baca firman Allah. Di mana saja. Ya, walaupun saya lagi bersih-bersih di depan, kalau saya capek saya duduk, saya baca firman Tuhan. Ada renungan-renungan yang dikirim oleh hamba-hamba Tuhan, saya baca. Baca. Sebab itulah kekuatan kita, itulah penghiburan bagi kita. Itulah pertolongan bagi saya dan saudara, firman Tuhan. Ya. Waktu kita mulai putus asa, baca firman Tuhan. Waktu kita kecewa, baca firman Tuhan. Waktu kita disakiti, baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan berbicara dalam kehidupan saya dan saudara. Menyatakan kepada kita, waktu kita disakiti, kita tidak boleh membalas dengan menyakiti. Ya, waktu kita bimbang, waktu kita ragu, maka firman Tuhan berkata, lihatlah burung di udara, lihatlah bunga di padang, yang tidak menanam, tidak memintal, itu dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita anak-anak Allah. Saudara, hari-hari ini perbanyak baca firman Allah, supaya kita mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh. Kita mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Kita mengenal Yesus kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengenal Dia, maka Efesus, kalau saudara buka dalam kitab Efesus, suratan Paulus kepada jemaat Efesus, pasal yang kelima, ayat pertama berkata, jadilah penurut Allah. Efesus 5 ayat 1. Jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Oh, luar biasa. Kita tidak akan pernah tahu itu kalau kita tidak pernah baca firman Allah. Ya. Kenapa kita harus menurut kepada Allah? Sebab Dia yang memelihara kita. Kenapa kita harus menurut kepada Tuhan? Sebab Tuhan yang memberkati hidup kita. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberi kesehatan kepada saya dan saudara, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan yang senantiasa menyertai kita, Tuhan yang senantiasa menolong hidup kita, Tuhan yang senantiasa menghibur saya dan saudara. Saya katakan kepada istri saya, kalau engkau mulai ragu, baca firman Allah. Ya. Kalau kakimu sakit, baca firman Tuhan. Tuhan pasti menghibur engkau. Saudara, hanya itu yang dapat kita lakukan hari-hari ini. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya kalau saudara, saya tidak baca lagi, waktu kita sudah habis. Ya. Kalau saudara pelajari tentang Yosua, Yosua berkata begini kepada bangsa Israel. Ya, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yosua pasal yang ke-24. Terus ayat yang selanjutnya, pilihlah kepada siapa kamu harus beribadah. Yosua katakan, kalau aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mengapa keluar perkataan kami akan beribadah kepada Tuhan? Sebab Yosua kenal siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Tuhan yang dia layani. Yosua kenal Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani. Sebab itu dia berkata kepada bangsa Israel, beribadahlah dengan segenap hatimu. Kalau kamu tidak mau, pilih kepada siapa kamu harus beribadah. Aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Tidak mungkin perkataan ini keluar dari mulut seorang Yosua kalau Yosua tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dia kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, makanya dia berkata kepada bangsa Israel, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya tidak panjangkan firman Allah. Ya, tanggal 22, kalau tidak ada perubahan kita akan melaksanakan ibadah tatap muka 22 Agustus. Ya, sebab tanggal 15 ini sebetulnya sudah boleh. Ya. Tapi tidak 100%. Makanya saya streaming dulu tanggal 22. Kita lihat kalau ada kelonggaran sedikit lagi, kita akan laksanakan ibadah tatap muka. Ya, jadi kalau yang merasa kurang sehat, yang merasa ada flu, ada batuk, di rumah saja. Yang sehat, mari kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari pemain musik, mari para singer yang ada. Ada pujian lama yang berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Aku mengasihi, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi Tuhan, haleluya. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, haleluya, haleluya. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, iya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Tuhan, Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya. Si Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, iya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu, haleluya. Siang dan malam ku amin, 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 haleluya. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu.
Kami mau senantiasa membaca, merenungkan, melakukan firman-Mu, supaya kami dapat mengenal Engkau lebih sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, mari kita senang, mari kita bergemar untuk membaca firman Allah, untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kita dapat mengenal Allah kita dengan benar. Dan kalau kita mengenal Dia dengan benar, maka Dia akan muncul seperti fajar, Dia akan datang seperti hujan, Dia akan berikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi setiap persoalan, masalah kehidupan yang sedang terjadi hari-hari ini. Di luar sana kita tidak dapat semuanya itu. Kita hanya menemukan itu, kita hanya mendapatkan itu di dalam Yesus. Sebab itu mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Aku mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam. Haleluya. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan. Haleluya. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kalau sampai pada pagi hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, bahkan kami masih dapat beribadah kepada Tuhan, kami dapat memuji menyembah Tuhan. Semua ini karena kasih, karena anugerah-Mu, karena kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami berterima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kepada kami, menasehati kami, supaya kami sungguh-sungguh mengenal Allah kami di saat yang sulit ini, di saat yang sukar ini, di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang sukar ini. Biarlah kami sungguh-sungguh belajar untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Karena kalau kami kenal Engkau, maka kami tidak akan larut di dalam ketakutan, kami tidak akan larut di dalam kecemasan, kami tidak akan larut di dalam kekhawatiran. Sebab kami tahu siapa Allah yang kami sembah, siapa Allah yang kami puja, siapa Allah yang kami layani. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Berkati kami semua, baik umat-umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Berkati kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bangsa kami diberkati, tanah air kami diberkati, para pemimpin-pemimpin kami diberkati, Indonesia diberkati Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami percaya Engkau dengar doa kami.
Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Kekasih-kekasihku yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, persekutuan, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus menolong, menghibur, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Terima semua berkat Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.